Iya teh betul. Sudah ditugas. Nah, sudah ditugaskan juga ya, apa itu sudah di-download? Baru sebagian. Waktu itu dimintanya berapa tahun ya sama Aji? 10 tahun terakhir. Ya, 10 tahun terakhir. Nah, eh, ada kelas yang belum dijelasin tentang pendownloadan data hujan belum? Lagi jelasin lagi sedikit ya tentang eh, data hujan. Terus, sorry, ini tuh harusnya hmm, Kayak tampilan awal. oh, Nanti tampilan awalnya itu ini, teman-teman bikin akunnya sendiri. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman udah pernah punya akun, tapi udah nggak aktif selama 1 tahun, itu tuh harus diregistrasi ulang. Kalau yang belum punya akun, silahkan bikin akunnya dulu. Nah, terus di sini langsung ke data iklim. Klik lagi ke data iklim, data harian. kayak ke delineasi daerah tangkapan air seperti untuk masing-masing titik bendung ya. Jadi outputnya nanti seperti ini. Nah, oke, nah setelah itu kalian di sini harus mengisi parameter-parameter das karena pada waktu yang pernah saya sampaikan pada
kuliahan kemarin pada hari pertama atau pada pertemuan pertama, kita harus menentukan parameter-parameter dari DAS untuk menentukan nilai curve number, impervious, dan time lag. Nah, yang ini kita akan menghitung eh, beberapa di antaranya, yaitu ada SCS curve number, lalu ada SCS unit hydrograph. Nah, ini SCS curve number itu terkait nanti fluisis atau kehilangan airnya, lalu untuk SCS unit hydrograph itu transform hydrograph. Nah, sebenarnya nanti kan pernah saya sampaikan untuk model banjir itu nanti ada dua, paling tidak dua metode yang kalian gunakan. Cuman saya akan menjelaskan hanya satu metode untuk ini. Nanti untuk yang metode lainnya kalian silakan pelajari lagi, pelajari secara mandiri seperti itu ya. Di HKMS juga sudah ada panduan untuk mengenai metode-metode tersebut. Sudah berhasil mendelineasi daerah tangkapan air. Daerah tangkapan air ini di sini bisa dilihat parameter-parameternya ada di parameter. Untuk melihat luasan, kalian ada di subbasin, ini ada luasan. Lalu untuk melihat parameter panjang sungai, lalu kemiringan das, kemiringan sungai, ini ada di parameter, lalu karakteristik subbasin. Nah, informasi-informasi ini kalian yang nanti dibutuhkan untuk menghitung curve number, impervious, dan time lag pada beberapa metode yang akan digunakan. Nah, ini kalian nanti backup atau simpan ke Excel, ini dikopikan dulu. Oke. Nah, berikan nama sesuai ini aja. Oke, ini subbasin. Ada longest flow path, atau longest flow path itu berarti dia panjang sungai terpanjang, length. Ini dalam satu ini dalam kilometer. Lalu ini ada slope longest flow path. Ini berikan nama aja sesuai dengan ini ya. Nanti centroidal. Ini centroidal slope. Oke, ini data ini kalian backup saja perlu. Berarti ini kan yang belum luasan ya. Luasan juga luas dalam kilometer persegi. Nah, untuk luas di meter ini ada di subbasin area luas. Nah, ini dikopikan luasnya. Oke, ini untuk parameter dasnya. Nah, untuk parameter das ini nanti silakan direkap dulu kalau misalkan ada yang beberapa DTA, ada juga nanti yang beberapa catchment atau DTA, silakan nanti disesuaikan dengan masing-masing. Kalau misalkan ada yang 2 DTA, isi 2 ininya parameternya isi dengan 2, bikin 2 berarti ke bawah lagi. Kok diisi lagi ini kalau 3 sesuai dengan DTA masing-masing gitu ya. Ini saya akan mencontohkan hanya satu saja. Nah, selanjutnya kalian harus mengolah data ini. Harus kalian tahu tutupan lahan di sini itu seperti apa, jenis tanahnya itu seperti apa. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Itu ada menggunakan software GIS. Nah, di software GIS ini sudah ada semuanya. Yang saya minta kemarin itu kan untuk data jenis tanah dan data tutupan lahan kan saya minta download ya. Cuman saya udah masukkan juga datanya di link yang sama. Jadi kalian bisa download di link itu juga sudah tersedia. Jadi bisa digunakan aja data itu gitu. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Yang pertama adalah ekspor data dari HKMS ini menjadi SHP dulu. Nah, itu ada di GIS, di export layer.
Nah, ini layer tipenya yang akan kita ekspor adalah subbasin. Next. Nah, ini simpan tempat penyimpanannya itu sesuai dengan ya, oke. Oke, di sini kayak saya kasih nama catchment area atau DTA. DTA bendung dengan extension SHP. Baru difinishkan. Oke. Nah, seperti ini. Ketika udah seperti ini, kita balik lagi ke GIS. Nanti kalian coba pada lokasi masing-masing ya. Ini saya sesuaikan dengan yang sudah saya delineasi. Nah, masukkan datanya itu adalah DTA Bendung kan tadi DTA Bendung. Nah, ini saya DTA Bendung drag hingga nanti di sini ada seperti ini. Nah, jangan lupa data jenis tanah juga sudah saya sampaikan kan untuk masing-masing udah ada juga data tutupan lahan juga ada. Nah, data tutupan lahan berisi informasinya seperti ini, ada hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, tanaman dan sebagainya. Nanti itu fungsinya adalah pada perhitungan parameter lusis dan transform. Nah, pada perhitungan parameter lusis dan transform ada namanya CN dan impervious itu ditentukan oleh tutupan lahan dan ASG atau jenis tanah. Jenis tanahnya termasuk kelompok A, B, C, atau D. Nah, yang masuk kelompok A apa saja? Kelompok A, sand, loamy sand, sand untuk B, sandy loam, dan loam. Yang C apa? Silt loam, sandy clay loam, dan sebagainya sampai ke ideologi dari HSGD. Nah, penentuannya itu ditentukan jenis tanahnya sudah saya sampaikan di sini ada dominan soil. Dominan soil ini adalah jenis tanah yang dominan. Nah, cara mengetahuinya itu sebenarnya kalian juga bisa mengecek menggunakan software HWSD. Saya sudah pernah sampaikan juga untuk HWSD Viewer ini adalah untuk melihat jenis tanah sesuai dengan kondisi dominan soilnya ini gitu. Kalian bisa masukkan data SHP-nya di HWSD ini. Nanti juga kalian bisa tahu jenis tanahnya seperti apa. Nah, ini anggap saja tadi yang saya download itu udah ketahuan posisinya di mana. Nah, ini sini ada AO atau Ortic Acrysol lokasinya. Lalu ini dominan soilnya apa? Yang top soilnya itu adalah sandy clay loam. Nah, kita bilang top soilnya sandy clay loam. Nah, ini termasuk ke jenis kategori apa sandy clay loam? Dia masuk ke kata C gitu. Seperti itu untuk penentuan parameternya. Tapi kita untuk menentukannya kita harus tahu dulu untuk di das kita ini masuknya ke kategori apa. Caranya kalian harus mengintersek atau menggabungkan informasi daerah DTA Bendung, jenis tanah dan tutupan lahan menjadi satu informasi yang utuh. Jadi satu informasi. Nah, perhatikan juga ketika nanti menggabungkan suatu informasi SHP ini untuk DTA ini harus sama koordinat sistemnya, proyeknya. Kalau ini 48S, ini juga harus 48S. Kalau misalkan memang ini belum diproyektitkan, kalian proyektitkan dulu. Sudah saya sampaikan seperti kemarin caranya bagaimana. Yang ini juga sama seperti itu diproyektitkan. Nah, jika sudah sesuai semua, silakan di-intersect dengan yang pertama adalah DTA Bendung. Masukkan DTA Bendung untuk yang pertama, yang kedua adalah jenis tanahnya. Yang ketiga adalah tutupan lahan nih. Nah, output fitur kelas ini adalah namanya ya. Namanya silakan disesuaikan aja. Berarti ini berikan nama DTA intersect 2 SHP. Jangan lupa ya, extensionnya SHP. Yang di joinnya, yang digabungkan itu adalah semua atributnya. Oke kan? Nah, ini proses intersect ini adalah menggabungkan semua informasi itu sesuai dengan catchment yang bendung. Nah, sekarang untuk DTA bendung, jenis tanah proyek, dan tutupan lahan ini silahkan dihapus karena sudah menggabung informasi yang awalnya informasinya hanya berinformasi isinya seperti ini aja, hanya DTA, leluasan, dan latitude longitude. Sekarang yang DTA intersect itu sudah berisi informasi seperti ini. Ini ada jenis tanah, ada tanahnya apa,
tutupan lahannya apa, jenis tanahnya apa, seperti itu ya. Nah, setelah ini, kalau kan tadi di DTA Bandung ini kan kalian lihat luasnya 23. Berarti yang intersek ini juga luasnya harus 23 total ya. Totalnya harus 23. Nah, ini kalian cek di sini luasnya. Nah, ini area square kilometernya 23 semua. Nah, ini sebenarnya salah kalau kayak gini, kalau ini masih kayak gini. Kalian harus kalkulate ulang, karena kalau 23 semua dijumlahkan menjadi sekitar 150-an kan, ini 250-an. Sedangkan luas luas total itu 23 bukan 150. Jadi kalian harus kalkulate ulang caranya, calculate geometri, klik kanan, calculate geometri, ininya ke kilometer persegi. Nah, ini jika dijumlahkan ini pasti akan 23 sama nilainya gitu. Nah, selanjutnya parameter ini kalian mas kopikan juga ke Excel. Silakan dipisahkan. Nanti kalian buat yang rapi aja ya untuk ininya. Nah, yang kalian ini hapus aja untuk yang diperlukan itu hanya luasan. Ini kan area jenis tanah yang dominant soil sama tutupan lahan. Nah, oke. Nah, ini seperti ini. Ini nama DTA-nya. Karena DTA-nya cuma satu ya udah ini dijadikan satu saja. Tapi kalau nanti kalian ada dua ya sila. Nanti berarti DTA 1, DTA 2 dan sebagainya diklasifikasikan masing-masing ya. Nah, ini dominan soilnya ND, kita harus melihat di HWSD. Ini tutupan lahan. Lalu ini kita kan ingin mencari nilai curve number, berarti kita akan mencari nilai CN, impervious, pada masing-masing tutupan lahan berdasarkan jenis tanah. Oke, sekarang kita lihat ND ini. ND itu kalau di HWSD, kalian posisinya yang saya ini posisinya di daerah Purwakarta, ND itu masuk ke jenis tanah yang masuk ke jenis tanah yang sandy clay loam. Berarti dia masuk ke jenis tanah yang HSG-nya kelompok kelas B. Nah, kalian di sini memberikan HSG-nya kasih D. D. Nah, atau ini nanti coba ada referensi banyak ya, ini referensi. Ini salah satu yang referensi yang bisa digunakan yang saya sampaikan. Nanti kalian jika ada referensi lain silakan digunakan. Menurut referensi ini nilai HSG-nya ini silakan gitu. Ini nggak terbatas di situ ya. Nah, sekarang kalian tentukanlah jenis CN. Tentukannya dari mana? Dari sini, dari yang tabel ini. Untuk referensi ini juga tabel banyak. Nah, sekarang saya sampaikan ketika dia CN-nya D, tutupan lahannya perkebunan. Nah, CN-nya berapa? Perkebunan, saya perkebunan, jenis tanahnya D. Dia ke 81, maka masukkan 81. Imperviusnya berapa? 5. Seterusnya juga pemukiman. Pemukiman jenis tanahnya masih D. Berarti dia 92. Imperviusnya berapa? 30. Pertanian lahan kering. Lahan kering 80. Yang bercampur semak 80. Ininya 5, 5. Untuk sawah CN-nya 81, ininya 5. Oke, seperti itu. Paham nggak sampai sini? Jelas ya, karena ini nanti kalian perlukan untuk menentukan parameter dari suatu dasnya itu sendiri untuk metode SCS Finite Diagram. Nah, sekarang ini CN-nya itu masing-masing untuk masing-masing perkebunan. Nah, untuk CN pada satu DTA ini berarti kan ada namanya CN gabungan. CN gabungan atau nah, CN komposit. Ini kalian berikan tabel untuk CN komposit. Lalu impervious komposit. Nah, saya pindahkan dulu sini karena ini supaya lebih mudah ya. CN I kali A, I kali A. Karena CN komposit itu dihitungnya berdasarkan ini CN kali A dibagi dengan luas totalnya. Berarti kalian ini harus bikin dulu jumlah sumnya berapa. Nah, ini sum totalnya.
Oke. Nah, CN kali A berarti CN dikali dengan luasan. CN kali luas. Ini juga impervious kali luas. Nah, untuk menentukan CN komposit berarti adalah CN yang total ini dibagi dengan luas totalnya. Luas total ini berapa? Dibagi dengan luas totalnya kan dari 23 ya. Nah, berarti ini CN komposit adalah CN yang jumlah dibagi dengan area. Impervious komposit adalah impervious kali A ditotalkan dibagi dengan area. Seperti itu. Oke, sampai sini paham nggak? Nah, selanjutnya ketika sudah ini diselesaikan, ini untuk lusis sudah beres karena nanti di parameter ini kan di UDTA ini kalian harus mengisi nih ada namanya CN impervious. Nah, bagaimana dengan initial abstraction lalu dengan lag time atau waktu tempuh dari hulu ke hilir itu berapa menit atau berapa jam? Itu ada lagi yang harus kalian hitung. Kalau kalian ingin tahu atau kebingungan, di sini ada namanya teknik reference manual. Silakan di sini ada atau user manual ini bisa ini tuh berisi guide bagaimana penggunaan HKMS. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah metodenya transformnya adalah SCS Unity Diagram atau SCS UH model. Nah, di sini untuk menentukan nilai LC atau time lag ini juga ada rumusnya di sini semua, gitu ya. Bagaimana cara menentukan nilai time lag berdasarkan SCS Unity Diagram. Jadi sudah ada di panduan-panduannya. Nah, sekarang yang saya sampaikan adalah bagaimana cara pengolahannya menggunakan GIS dan KMS-nya. Oke, ini sudah, berarti tinggal parameter-parameternya yang kalian tentukan. Parameter das SCS Unity Diagram. Saya copy yang ini dulu, sudah itu. Nanti saya akan menjelaskannya hanya satu, silakan nanti kalian coba ya untuk yang lainnya. Oke, nah ini untuk menghitung parameternya itu ada namanya itu menghitung dengan kita harus mengetahui luas dasnya, mengetahui panjangnya, panjang sungainya, CN-nya berapa, lalu oke. Nah, berarti ini nama DTA-nya sesuai saja dengan yang tadi DTA 1. Siap, siap. Saya buat tuh. Hmm, udah, ini dulu. Ini ya, sudah kelihatan ya. Kelihatan lagi ya. Ini jadinya ada yang harus kalian mesti isi. Yang pertama DTA ini. Silakan ini diisinya. Oke, sudah kelihatan lagi nggak? Maaf.
Halo? Oke. Oke ya, ini jadi sudah kelihatan ya. Jadi sekarang kita balik lagi, ulangi lagi. Nah, ini salah satu untuk perhitungan parameter time konsentrasi untuk SCS unit citogram. Ini rumusnya seperti ini ya. Nah, untuk luasnya kita berarti merujuk kepada sheet yang tadi yang kita udah ini DTA 1 kan. Nah, untuk sheetnya ini namanya DTA 1. Luasnya kita rujuk yang tadi juga. Nah, ini L itu adalah panjang sungai terpanjangnya. Berarti kita rujuk ke sini juga. Panjang sungai terpanjang yang longest flow path. Ini otomatis by rumus. Nanti ini dari kilometer ke feet. Ini silakan aja ini untuk CN-nya. CN-nya juga sesuaikan dengan CN komposit yang tadi kalian hitung. S. S itu adalah rumus. S itu rumusnya itu apa? Nanti kalau kalian bingung untuk S itu apa sih? Nah, kalian bisa cek di HKMS yang tadi saya sampaikan. Di HKMS ini sudah ada apa yang dimaksud dengan S itu nilai apa, lalu ini semua sudah ada di sini disampaikan bagaimana cara eh, untuk penentuannya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang bingung atau apa, silakan dicoba di user manualnya. Ini bisa dibaca ya di sini udah ada panduannya bagaimana cara menggunakan HKMS. Nah, kayak misalkan tadi S itu apa? Langsung. Nah, ini sudah ada ya. Di sini ada namanya time peak, ada namanya S, di mana S itu adalah nilainya berdasarkan rumus yang didapat dari CN. Nah, ini jadi udah by rumus, ya, udah given by rumus. Lalu untuk yang sebagainya juga slope dash. Nah, slope dash ini kan ada dari parameter dash namanya yang basin slope. Nah, untuk TC, ini untuk menghitung TC ini rumusnya by yang time of concentration yang saya sampaikan di sini. Jadi TC itu adalah panjang dari sungai terpanjang dalam feet dipangkatkan 0,8 ya, dipangkatkan 0,8 untuk menghitung time concentration berdasarkan metode SCS unit hidrograf. S ditambah 1 ini berdasarkan rumus ya, S tambah 1 pangkat 0,7. Nah, dan sebagainya. Ini TC dalam jam. Nah, selanjutnya ini juga harus menghitung time lag dalam jam. Kalau time lag adalah 0,6 dikalikan dengan TC. Nah, berarti 0,6 kali TC. Nah, ini dalam jam kan. Sedangkan yang diminta pada HKMS itu di sini adalah transformnya itu berdasarkan menit. Berarti ininya dikalikan dengan 60 menit. Nah, selanjutnya initial pressure adalah 0,2 dari nilai S. Nah, itu. Selanjutnya impervious ini kan berdasarkan impervious komposit sudah dihitung juga ya. Jadi sudah merumus juga. Nah, parameter-parameter inilah yang nanti digunakan dalam menentukan parameter DAS atau karakteristik DAS pada HKMS. Nah, pertama ini settingannya ya. Untuk yang lain dinonkan, loss metodenya diisi dengan SCS proof number, transform metodenya SCS unit hidrograph. Nanti kalian coba juga yang Schneider unit hidrograph seperti apa. Perhitungannya juga berbeda, silakan dicari referensinya gitu ya. Punten, Lanjut nih, ya. tadi untuk rumus S-nya gimana tadi tuh? S itu adalah tergantung kepada nilai CN, yaitu adalah 25.400 dikurangi 254 dikalikan dengan CN dibagi CN. Nah, ini sudah by rumus. S itu adalah maksimum potensial retention atau dia itu adalah potensial yang eh, untuk potensial retentionnya adalah dalam milimeter ini. Tapi di sini kan dimintanya in, makanya saya ubah lagi ke dalam satuan in seperti itu. Nanti kalian coba aja saya berikan juga panduan menggunakan HKMS-nya. Nanti saya sampaikan PPT-nya juga ya. Nah, ini untuk metode SCS unit hidrograph ya. Untuk metode Schneider nanti silakan kalian coba sendiri.
Nah, saya juga memberikan untuk di apa di file yang kemarin atau link yang kemarin itu ada juga metode-metode yang mungkin kalian pernah melihat metode-metode tersebut ya, di antaranya yang kayak ITB 1, Nakayasu, ITB 2, ECS Unitidograph. Di situ eh, ini saya sekalian buka ya. Nah, ini saya sampaikan juga ada metode Nakayasu. Nah, ini kita akan membuat debit banjir berdasarkan metode-metode ini diantaranya. Tapi kita akan buat metode berdasarkan menggunakan HKMS. Ini kan masih menggunakan Excel ya. Kalau menggunakan Excel di sini ada nih rumus-rumusnya juga. Saya rasa ini kalian juga sudah pelajari ya untuk perhitungan ini di hidrologi. Harusnya juga sudah disampaikan, jadi saya tidak akan terlalu banyak mengulas. Nah, itu salah satu perhitungan debit banjir ini kita coba gunakan menggunakan HKMS untuk menghitung debit banjir. Nah, selanjutnya eh, ini sudah keisi semua ya. Initial abrasion udah, log number sudah, interface sudah, transform sudah. Ini anggap belum ada dulu. Saya kosongkan dulu ya. Oke. Nah, kalian kan seperti ini ya. Kemarin hanya dua ini kan. Selanjutnya, kalian harus memasukkan analisis frekuensi atau data hujan, analisis yang hujan yang kalian lakukan pada analisis hujan mungkin sudah pernah ini ya, periode ulang hujan bencana, periode udah pernah disampaikan ya di pelajaran hidrologi. Saya rasa udah pada disampaikan belum untuk yang analisis hidrologinya di mata kuliah hidrologi, menghitung curah hujan rencana. Halo, halo, halo. Rencana misal 100 tahun kayak gitu atau gimana? Ya, ya betul. Menghitung periode ulang hujan rencana 100 Oh tahun, ya, udah 25 udah tahun Kak. sudah kan? Nah, itu yang akan menjadi inputan ke sini. Nah, sekarang ini kalau kalian kan dua seperti ini ada basin model dan terrain data. Kalian buatlah meteorologic model manager. Nah, ini yang dimasukkannya berdasarkan hujan rencana yang tadi 2 tahun. Misalkan ada TR 2 tahun ya udah kalian masukkan TR 2. Ya berarti curah hujan rencana 2 tahun. Nanti TR 5, TR 25. Silakan masukkan sesuai itu. Kita bikin dulu ya meteorologic model manager. Lalu di sini ada namanya control specification manager. Kalau control specification manager ini ada fungsinya adalah untuk proses melakukan analisis simulasinya berapa lama gitu. Nah, ini kalau kontrol ini ya udah dipakaikan dulu saja. Jadi ini sudah isi dua, kontrol ada satu. Oke, sekarang yang terakhir adalah time series data manager. Nah, time series data manager di sini ada precipitation gauge. Kita isi aja. Precipitation gauge di sini ini dimasukkan adalah distribusi hujan, curah hujan, distribusi hujan. Pernah ada yang dengar dengan distribusi hujan mononog nggak? Lalu ada distribusi hujan ABM, lalu ada distribusi hujan PSA 007. Nah, nanti juga ini saya udah saya sampaikan Excel ini juga ya. Nanti kalian masukkan distribusi hujan yang PSA 007 ini. Nah, ini yang masukkan adalah yang ini. Nah, ini kita masukkan berarti metode yang akan kita gunakan adalah metode PSA 007. Kalau kita ingin memasukkan metode hujan yang ini ITB berarti ya udah ITB 6.1 juga gitu. Nah, ini distribusi hujan yang dimasukkan adalah distribusi hujan 6 jam. Berarti distribusi hujan 6 jam. Kan distribusi hujan tuh banyak ya, ada yang 12 jam, ada yang 24 jam. Nah, kita gunakan yang 6 jam saja dulu. Gitu. Jadi kembali ke HKMS, nanti di HKMS itu ada yang harus diisi, diantaranya adalah ini semua. TR2, TR5, PSA 007. Oke, kita isi dari atas tuh ya. Yang pertama TR02. Nah, ini TR02 atau Specified Hydrograph. Ini yang pertama ada replace missing-nya ganti ke set to default. Selanjutnya basin-nya kita yes-kan. Option-nya kita yes-kan. Ini ditambahnya klik lagi. Nah, specific hydrograph-nya ganti ke PSA 007. Nah, ini nanti diisi dengan hujan rencana kita. Ini juga sama seperti itu semuanya ya.
Ini juga sama. Oke, ini udah keisi semua ya. Selanjutnya ke yang kontrol. Nah, kalau yang kontrol ini diisinya sesuai ya, kalian akan melakukan simulasi berapa lama? Saya akan melakukan simulasi dari 2024 sudah. Saya akan melakukan simulasi 7 hari ya. Di 7. Oke, ini save. Ini intervalnya kasih 1 jam. Selanjutnya yang PSA 007 ini kasih time intervalnya 1 jam. Lalu distribusi hujan jam-jaman ini kan karena tadi 6 jam berarti kan 01 Januari sampai 01 Januari ininya ganti dengan 6 karena 6 jam ya. Nah, ini masukkanlah nilai yang 6 jam ini. Oke, sampai sini. Jelas nggak? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Izin mau nanya lagi. Ya, Tadi yang di spesifik hitograf itu yang total depth diisinya apa? total depth ini nanti diisinya adalah curah hujan rencana. Periode. Ini kalau misalkan TR5 berarti periode ulang 5 tahun. TR25 periode ulang 25 tahun. TR2 periode ulang 2 tahun. Nah, itu lakukan pada analisis frekuensi ya, yang seperti di hidrologi yang pernah disampaikan. Nah, ini saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan yang ini lagi apa, yang hidrologinya tidak akan saya terlalu ulas banyak. Nah, ini saya anggap aja misalkan TR2-nya atau periode ulang hujan rencana 2 tahunnya ada 91, masukkan 91. Yang TR5-nya adalah 102, 23, 80, saya masukkan. Nah, TR25 atau periode ulang 25 tahun 168. Ini untuk Izin perhitungannya Kak, saya anggap kalian semua sudah percaya. Ya, untuk itunya buat curah hujan rencananya itu pakai distribusi yang mana Pak? Pakai frekuensi metode yang mana gitu? Mononop atau gimana? yang ini adalah distribusi hujan yang belum distribusi hujan total, belum distribusi mononop. Karena kan, nah kalau kalian ingin mengisi distribusi mononop, di sini juga kalian bisa ini yang PSA ini ganti saja dengan mononop. Ini kan distribusinya aja yang dimasukkan ke sini gitu. Oh, tadi yang di Excel itu pakai perhitungan yang apa Pak? Ini saya anggap ini datanya, ini jangan lihat ininya ya. Jadi maksudnya saya anggap ini untuk hujannya ini sudah ada, sudah analisis frekuensinya sudah melakukan metode normal, log percent dan sebagainya itu sudah uji dan sebagainya dan diterima ini salah satu ujinya seperti ini gitu ya. Oh, oh Nanti iya, iya. nanti kalian juga saya di link itu juga ada namanya aplikasi Hydrognomon. Hydrognomon ini juga bisa membantu Unfreq supaya lebih cepat. Nanti di sini dimasukkannya adalah nih caranya itu adalah kalian bikin new. Ini time series detailnya kasih nama sesuai dengan pos hujan kalian aja. Pos hujan A. Times ini ya variabelnya diganti dengan precipitation, ininya diganti dengan Borneo untuk di Indonesia karena ada yang namanya seren ini ya milimeter, precipitation-nya 3 di next kan, time step-nya diganti dengan annual karena tahunan ya. Ini karena maksimum berarti maksimal, finish. Nah, selanjutnya ini di sini harus tinggal kalian masukkan hujan yang telah diuji data hujan. Kalian pernah kan belajar ada uji data hujan, uji outlier, uji konsistensi data seperti itu. Sudah memenuhi semua kan, sudah diterima seperti ini kan. Nah, ini yang dimasukkan adalah tahun dan hujannya. Mungkin di antara kalian juga sudah ada yang pernah punya data hujan Unfreq yang benar-benar banyak sekali Excel-nya. Nah, itu bisa menggunakan Excel, silakan. Nanti metode yang mana yang digunakan. Lalu kalau menggunakan aplikasi ini tinggal masukkan ini nanti tinggal keluar di sini ada PITIA static analysis. Ini sudah keluar semuanya, bisa juga keluar uji tes square testnya ada yang kok Smirnov Kolmogorov juga ada. Nah, untuk mengetahui periode ulang, misalnya di sini ada forecast, surety periodnya tinggal klik 2. Nah, ini untuk yang normal ini, untuk yang normal ini gitu. Nah, silakan dicoba saja. Nah,
berdasarkan rujukan di Juknis memang yang bisa digunakan kalau di Juknis itu ada beberapa udah disarankan langsung menggunakan metode GFMX all moments. Alasannya apa? Karena ini sudah mempertimbangkan perubahan iklim gitu. Jadi ini bisa langsung kalian menggunakan aplikasi ini bisa nanti gunakan yang GFMX all moment gitu bisa. Seperti itu. Ya ini nanti yang dimasukkan kalau ini kan periode ulang 2 tahun. Periode ulang 25 tahun, klik aja 25. 25 tahun gitu. Seperti itu. Jelas ya, ini ada yang record ya. Nah, selanjutnya ya Pak, tinggal running. Ya, selanjutnya ini tinggal membuat proses untuk runningnya menggunakan ada di compute. Di sini ada kita akan membuat running yang untuk periode ulang dari 2 sampai dengan 25 tahun. Nah, kita di compute, create compute, baru simulation run. Nah, simulation run ini berikan nama sesuai dengan periode ulang debit banjir masing-masing. Berarti kedua untuk periode ulang debit banjir rencana 2 tahun. Next, ininya kedua, finish. Kita yang ini bikin lagi key 25. Layer 25, next, bikin lagi yang key 5. Next, layer 5. Oke, setelah itu lakukan compute, multiple compute untuk melakukan simulasi semuanya. Nah, ini ada yang masih error nih. Kita lihat. All precipitation values subspecies DTA are missing or zero. Ini ada yang belum isi karena total depth-nya ini saya belum isi. Nah, total depth-nya yang TR2 saya belum isi. Pasti error. Saya isi sesuai yang ini aja ya. Nah, ini saya masukkan sudah ada 8. Oke. Lalu kita coba running lagi. Oke, kita lihat lagi. Error lagi. Errornya kenapa nih? Oke. Nah, ini lihat errornya itu ada di tanggal simulasinya di 5 April, tapi ininya adalah Januari 2000. Oke, ini kita ubah menjadi ininya 2024. Ini juga 2024. Lalu kita running lagi. Nah, tidak ada error. Harusnya di result ini ada banyak. Ini result ini kita bisa melihat hasilnya ya. Untuk yang pertama, global summary. Global summary itu adalah eh, rangkuman dari hasilnya. Itu yang pertama adalah drainage area, luasan drainage-nya. DTA-nya 23, untuk debit banjirnya 9 meter kubik per detik. Debit banjirnya itu terjadi pada tanggal 2 Januari 2024 jam 5. Ini sudah kita lihat ya. Ada kalibrasi, ini untuk proses kalibrasi ketika memang ada data di lapangan bisa dilakukan kalibrasi. Selanjutnya ada DTA. Nah, DTA yang ini adalah hidrografnya. Nanti kalian akan memunculkan hidrografnya seperti ini semuanya untuk Q2. Lalu ada juga namanya summary table. Summary table itu ada untuk yang di ini peak discharge-nya berapa, hujannya berapa, direct runoff-nya berapa, base flow-nya berapa, ini bisa keluar semua. Selanjutnya ada time series table atau total flow untuk setiap jam-jaman. Jadi debit banjir jam-jaman ini bisa dikeluarkan. Nah, ini yang membentuk hidrograf tadi grafik seperti ini gitu. Ini untuk periode ulang 2 tahun. Nanti kalian rekap ya time series tabelnya yang 2 tahun, yang 5 tahun, nanti kalian bikinkan jadi grafik gitu. Yang ini yang 5 tahun, yang 5 tahun berapa lihat hasilnya. Kita lihat ini 14, yang tadi 9, berarti memang lebih besar kan. Di 25 juga ini 22. Seperti itu. Nah, ini nanti selanjutnya kalian coba lakukan yang tadi saya lakukan seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Banjir rencana. Nah, nanti Anggi bakal ngejelasin tentang analisis eh, debit ketersediaannya, debit andalannya, lalu evapotranspirasi, dan juga analisis kebutuhan irigasi dan analisis neraca air di rencana bendungnya. Nah,
Cuma Anggi mau minta maaf dulu. Ini kalau misalnya Anggi share screen nanti jaringannya kurang bersahabat lagi ya teman-teman. Paling nanti untuk penjelasan-penjelasan lainnya Anggi buatkan video dan Anggi upload mungkin sampai hari Minggu nanti Anggi upload dan share linknya ke teman-teman. Boleh teh. Itu aja sih paling Ci. Izin A, izin teh, apakah boleh menanyakan itu teh, tapi di luar pelajaran yang sekarang, yang kemarin-kemarin, Masih yang tentang daerah tangkapan air ya? ya teh masih yang daerah tangkapan air. Oh, sebentar ya Ajinya ini masih eh, ada di Zoom atau enggak? Satu, nomor G, di studio. Satu, nomor G14 di studio. Satu. Teh, mau nanya teh, Yang tadi sebentar ya. Suaranya kedengar nggak ya? dengar teh. Ya gimana? Mau nanya teh, kan saya udah beres sampai delineasi. Nah, itu tuh harus diasisin dulu gak teh? Nah, teman-teman, karena kan sebenarnya itu tuh udah dikasih tahu dari kemarin-kemarin ya, kalau misalnya udah selesai sampai daerah tangkapan air, teman-teman bikin aja paparan satu atau dua slide yang isinya eh, screenshot hasil DTA-nya berapa, terus luasan DTA-nya berapa, terus dikirimnya ke, bentar ya, kalau WhatsApp teh, nanti cek. Nanti dikirimnya ke email. Nanti paparannya dikirim ke email yang Anggi ketik di chat ya. Nah, dikirim ke asistensipba@gmail.com. Jangan lupa dikasih nama kelompok sama kelasnya. Jadi subjeknya nama kelompok, kelas. Nah, itu bakal jadi eh, nilai absen buat asistensi kita selama libur gitu ya. Izin bertanya teh, untuk batas pengumpulan maksimalnya kapan ya teh? Batas pengumpulan maksimalnya hari ini sih harusnya ya, karena kan itu harusnya itu di Selasa ya. Di hari Rabu, sorry, di hari Rabu kemarin. Hari ini jam 9 malam ya, teman-teman. Jadi kumpulin langsung teh, kalau yang udah. Mm-mm. Ya, Oke teh, dikumpulin langsung makasih. lewat email ya. Nah, untuk absen Oke. pertemuan sekarang, itu Anggi kirim Google Form-nya di chat. Belum Coba mana digabungkan hasilnya? atau? Hasilnya mana? Coba lihat. Oke, Lihat bentar. hasilnya. Kalau memang dia cukup satu ya nggak apa-apa. Tapi saya cek dulu hasilnya. Geser ke atas.
Terus ke atasin lagi bisa nggak? Paling atasnya, oke. Kalau ini cukup sih satu dem. Cara melihatnya Jadi ini seperti ini. Ini kan aliran sungai ini ke sini, ke sini. Kalau misalkan dia ada aliran sungai ke atasnya lagi, atau misalkan ini jadi garis putus gini, ini ngelihat dari alur sungai, ini alur sungainya dia ngarahnya ke bawah, ini alur sungainya ke sana, itu kan bisa kelihatan ya seperti itu. Jadi kalau di sini ini kelihatan sudah cukup satu dem. Udah, nggak apa-apa, aman. jadi pakai satu dem aja yang dikumpulkannya. Iya, Baik, terima kasih. nanti langsung ditambah aja ya, dicicil aja hidrologinya semua jadi PPT siapkan juga buat nanti apa untuk nanti kan berarti kan ini libur dulu nih mungkin seminggu Lebaran nanti siap setelah itu mungkin langsung agak kerja keras untuk mengejar ketertinggalannya ini ya. Izin stop saya, Kak. Ya.